lagi apa itu pemetaan dan GIS. Jadi representasi visual dari suatu wilayah atau area dengan melalui proses penggambaran atau pengambilan foto, bisa pengukuran, hasilnya nanti bisa kita visualisasikan menjadi data spasial. GIS ini menggunakan peta sebagai alat untuk analisis. Saat ini tren pemetaan dan GIS itu yang pertama bisa Geo AI atau GIS prediktif, memanfaatkan teknologi AI untuk menganalisa data historis geografis yang kita miliki. Terus ada juga pemetaan menggunakan drone ya. Terus ada juga pengukuran presisi dengan GPS geodetik. Nah, terus ada GIS berbasis cloud. Terus ada juga time series analisis. Nah, drone ini itu pesawat tanpa awak yang dikendalikan secara dari jarak jauh itu ya, atau remote. Setiap drone ini membawa sensor. Ini untuk menangkap citra RGB, jadi penampakan dari atas. Terus bisa juga kita tambahkan nanti ada sensor thermal, sensor multispektral gitu ya. Nah, nanti hasilnya ini kita kombinasikan bisa dapat gambaran lengkap kondisi kebun. Di PTPN dulu kita menggunakan GPS navigasi ya. Mulai beralih ke GPS geodetik. Nah, satelit ini sebenarnya mirip drone ya, tapi dengan posisi yang lebih tinggi. Tantangan kritis seperti banjir, deforestasi. Jadi kita memerlukan analisa spasial yang lebih cerdas menggunakan AI. Terima kasih. Lesson learned dari webinar ini, poin yang pertama adalah pemetaan adalah membuat representasi visual dari suatu wilayah atau area dengan melalui proses penggambaran untuk pengambilan foto atau pengukuran dan visualisasikan data spesial dalam bentuk peta. Sedangkan GIS atau Geographic Information System adalah sistem berbasis komputer yang mengumpulkan, menyimpan, mengelola, memanipulasi, mempresentasikan hasil data geografis. GIS ini bukan hanya peta, namun menggunakan peta sebagai alat untuk analisis dan mendukung pengambilan keputusan. Komponen-komponen pada pemetaan pertama adalah drone, pesawat tanpa berawak yang terbangnya bisa otomatis atau manual yang dikendalikan dari jarak jauh. Ada beberapa jenis drone seperti quadcopter yang memiliki baling-baling 4. Ada juga FPV atau first person view di mana drone dengan kamera real time. Ada juga fixed wing atau pesawat yang lebih besar untuk menjangkau area yang lebih luas. Ada juga vertical take off landing di mana take off-nya secara vertikal. Masing-masing drone membawa sensor yang terdiri dari kamera RGB, red, green, blue, sensor thermal untuk suhu, kamera multispektral atau indeks vegetasi, dan juga adanya lidar atau teknologi laser. Ada komponen lain yaitu GPS, di mana sistem berbasis satelit yang memberi informasi lokasi suatu objek. Ada dua yaitu GPS navigasi, di mana akurasi sampai 5 meter, dan ada juga GPS geodetik yang mana akuratnya hingga cm. Lalu ada juga komponen lainnya yaitu satelit atau pesawat ruang angkasa yang mengorbit pada bumi. Satelit ini menangkap gambar dan data. Ada beberapa satelit seperti Landsat, Sentinel, dan satelit yang lainnya. Komponen yang lainnya yaitu adalah CORS atau Continuously Operating, yang komponen selanjutnya yaitu CORS atau Continuously Operating Reference Station atau stasiun referensi GNSS yang beroperasi 24 jam dalam 7 hari untuk menyediakan data koreksi diferensial, meningkatkan akurasi dari GPS. CORS ini juga dikelola oleh BIG atau Badan Informasi Geospasial. Ada juga komponen lainnya yaitu titik benchmark atau BM, adalah titik referensi permanen dengan adanya koordinat dan elevasi. Aplikasi pemetaan pada perkebunan digunakan untuk pengukuran batas, perencanaan irigasi, dan juga untuk analisa produktivitas. Lalu sekarang ini ada namanya teknologi Geo AI, menggabungkan kecerdasan buatan dengan data geospasial. Hal ini bermanfaat untuk manajemen lingkungan seperti deforestasi hutan, emisi karbon, lalu ada juga untuk pemantauan tanaman, pemantauan infrastruktur, untuk perencanaan kota, untuk manajemen bencana seperti prediksi banjir, gempa, dan untuk mengintegrasikan dengan IoT dan Big Data. Manfaat langsung untuk perusahaan ada untuk mengurangi waktu survei, menghilangkan asumsi dan meminimalisir risiko dengan intelijen lokasi, serta adanya optimalisasi biaya. Yang poin terakhir yaitu tantangan umum pada pemetaan adalah privasi dan keamanan data tersebut, lalu tingkat akurasi data, integrasi sistem, dan adanya kesenjangan keterampilan dari SDM itu sendiri. Dan itulah lesson learned dari webinar yang telah dibawakan oleh Bapak Angga. Sekian, terima kasih.